Halo, perkenalkan nama saya Kinai Siturupadilu dengan NPM 2307124402. Halo semua, perkenalkan nama saya Godwin Sagarkana dengan NPM 2307123392. Baik, perkenalkan nama saya Frans Giliandi dengan NPM 2307 12 405. Saya akan membahas beberapa aplikasi yang sudah saya bahas bersama tim saya yang telah menjadi referensi dalam membangun aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama ada aplikasi yang bernama e-Recycle. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan proses daur ulang seperti mengantar sampah lalu dijemput kemudian kita bayar. Setelah transaksi tersebut kita juga akan mendapatkan poin yang nantinya akan berguna untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti kandu listrik dan lain-lain. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini, yang pertama, aplikasi ini dapat mendaur ulang minyak jelantah, yang mana ada jarang sekali orang-orang mau mendaur ulang limbah berupa minyak. Yang kedua, aplikasi ini bisa memotret sampah lalu dikenali sebagai jenis sampah apa begitu. Lalu yang ketiga, terdapat katalog tentang jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang sehingga itu memudahkan. Adapun kekurangan yang didapat dari aplikasi ini adalah yang pertama, sampah yang dapat didaur ulang masih terbatas jenisnya. Lalu juga cakupannya di wilayah Indonesia masih terbatas. Tidak ada informasi terbaru lebih lanjut mengenai sampah daur ulang. Lalu yang terakhir, titik penjemputan sampah yang tidak pasti. Aplikasi yang kedua bernama ZeroLim. Aplikasi ini pada dasarnya sama dengan aplikasi yang pertama, yaitu memudahkan proses daur ulang. Kita antar sampah, lalu dijemput, lalu bayar. Setelah kita bayar, kita akan mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukarkan untuk hal kebutuhan kita juga seperti listrik, pulsa, dan lain-lain. Adapun kelebihan yang didapat dari aplikasi ini, dia memiliki artikel-artikel yang bermanfaat tentang kebersihan. Adapun kekurangan yang didapat dari aplikasi ini adalah artikel itu tidak pernah dibarukan lagi. Terakhir dibuat sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan juga tidak ada titik penjemputan sampah yang pasti. Yang ketiga ada aplikasi yang bernama Duitin. Aplikasi ini sama dengan kedua aplikasi yang sebelumnya. Ini adalah aplikasi yang memudahkan proses daur ulang, kita antar sampah, lalu dijemput, lalu bayar. Setelah itu kita akan mendapat poin yang nantinya juga akan berguna untuk hal-hal kebutuhan hidup kita. Dapat ditukar ke listrik, pulsa, dan lain-lain. Namun kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah aplikasi ini memiliki artikel-artikel yang bermanfaat tentang kebersihan. Dan itu biasanya rutin diperbarui tiap bulannya. Lalu aplikasi ini juga terdapat klasifikasi tentang jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah cakupan wilayahnya yang masih terbatas dan juga belum adanya titik penjemputan sampah yang pasti. Dari ketiga aplikasi yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama, untuk menambahkan artikel-artikel tentang kebersihan yang rutin diperbarui. Yang kedua, dapat menambahkan titik penjemputan sampah yang pasti supaya warganya tidak kebingungan. Lalu kemudian mungkin dapat memperluas cakupan wilayah se-Indonesia. Lalu yang terakhir, mengembangkan untuk dapat menukarkan poin jadi dompet digital seperti ShopeePay, GoPay, dan lain-lainnya. Pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui data mereka menyatakan bahwa hasil masukan dari 200 lebih kabupaten atau kota yang ada di Indonesia memiliki jumlah sampah sebanyak lebihnya 21 juta ton, dan 34% di antara mereka masih belum dapat dikelola dengan baik. Adapun juga dari National Plastic Action Partnership menyatakan bahwa setiap tahun ada setidaknya 4,8 juta ton sampah plastik yang tidak bisa dikelola dengan baik, seperti ada yang dibakar di ruang terbuka, ada yang mencemari air dan laut, dan bahkan ada juga yang tidak dikelola dengan baik di TPA-nya sendiri. Dari kondisi tersebut kita dapati permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sampah plastik di Indonesia itu sangatlah banyak. Yang kedua, masyarakat masih belum mampu untuk mengelompokkan jenis-jenis sampah daur ulang serta merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan daur ulang. Dan yang terakhir adalah penggunaan produk yang mengharuskan kita memakai kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik sehingga sampah semakin menumpuk. Solusi dari kami adalah kami akan membuat sebuah aplikasi yang akan membantu proses daur ulang secara mudah dan akan menghemat waktu sehingga penggunaan sampah plastik akan berkurang.
Kemudian ada pun sumber-sumber yang kami gunakan yaitu data pengguna, kemudian detail produk refill melalui kerjasama dengan beberapa PT yaitu PT Musim Mas, produknya yaitu Sanko, PT Wilmar Group yaitu produknya yaitu Sania, PT Wing Surya produknya yaitu Nuvo, PT Bina Karya Prima produknya yaitu Shinsui, PT Lion Wings produknya yaitu Mama Lemon, PT Unilever produknya yaitu Sunlight, Lifebuoy, dan Wipol, PT Johnson Johnson produknya yaitu Clear, dan PT Leonindo produknya yaitu Soklin. Kemudian detail produk barang berkelanjutan, kemudian riwayat refill produk, online shop barang berkelanjutan dan jual sampah, kemudian berita dari Kompas yang akan terhubung langsung dengan websitenya, dan detail jenis sampah plastik dari Dinas Lingkungan Hidup, juga teknologi pemindaian. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Saat menekan start, akan muncul halaman login. Pada halaman login, akan ditanyakan, sudah punya akun atau belum? Jika sudah punya akun, Anda akan diminta untuk menekan login dan memasukkan username, Gmail, dan password. Data tersebut akan dimasukkan ke data pengguna. Kemudian, menekan tombol login. Kemudian akan ditanyakan lagi, apakah username atau password sudah benar? Jika benar, akan lanjut ke beranda. Namun jika salah, akan kembali untuk memasukkan username dan password. Bisa juga masuk langsung menggunakan email. Kemudian akan disuruh untuk langsung memasukkan email yang akan digunakan. Kemudian akan lanjut dan akan langsung muncul di beranda. Jika Anda tidak mempunyai akun, bisa menekan sign up. Pada sign up, akan memasukkan username, password, dan konfirmasi password. Kemudian, sign up data akan dimasukkan ke data pengguna. Kemudian menekan sign up, apabila berhasil, akan langsung ke beranda. Apabila tidak, akan kembali untuk memasukkan ulang username, password, dan konfirmasi password. Pada bagian beranda, terdapat beberapa fitur yang akan muncul, yaitu scan sampah, riwayat, profil, jual sampah, refill produk, online shop, barang berkelanjutan, berita terkini yang datanya diambil dari berita Kompas yang akan terkoneksi langsung dengan websitenya, dan ada juga jumlah sampah yang berhasil didaur ulang. Pada fitur scan sampah, akan menggunakan teknologi pemindaian dan menampilkan jenis sampah plastik dan harganya pada tiap ons. Setiap sampahnya akan diambil dari harga beli sampah yang ada pada toko CoSaver. Kemudian selesai dan akan kembali ke beranda. Kemudian flowchart fitur riwayat. Pada fitur riwayat akan muncul jual sampah, refill produk, dan online shop barang berkelanjutan. Pada jual sampah, data tersebut diambil dari riwayat jual sampah oleh pengguna di tempat jual sampah CoSaver. Kemudian pada refill produk, data tersebut diambil dari riwayat refill produk pengguna di tempat refill CoSaver. Kemudian pada online shop barang berkelanjutan, data tersebut diambil dari riwayat online shop barang berkelanjutan oleh pengguna. Kemudian selesai dan akan kembali ke beranda. Kemudian flowchart profil. Pada profil akan muncul nama pengguna, email, ID pengguna, dan foto yang diambil dari data pengguna. Kemudian terdapat 3 fitur lainnya, yaitu sandi, bantuan, dan juga keluar. Saat menekan kata sandi, akan dimasukkan untuk memasukkan kata sandi lama. Kemudian akan lanjut memasukkan kata sandi yang baru dan konfirmasi sandi yang baru. Kemudian kirim dan akan selesai. Kemudian kembali ke profil. Pada fitur bantuan akan muncul hubungi kami, email, nomor telepon, dan nomor WA. Kemudian selesai. Kemudian kembali ke profil. Pada fitur keluar akan ditanyakan, yakin ingin keluar? Jika tidak, akan kembali ke profil. Jika ya, akan kembali ke halaman login dan selesai. Kemudian flowchart fitur jual sampah plastik. Pada fitur jual sampah plastik, akan muncul penjelasan jenis sampah plastik. Kemudian info data tersebut diambil dari informasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian akan melakukan penjualan sampah. Kemudian pilih jenis sampah plastik yang akan dijual. Nah, saat menekan tombol tersebut, akan muncul berbagai jenis sampah plastik yang bisa dijual, yaitu botol plastik PET bening, botol plastik PET biru, botol plastik PET warna campuran, plastik HDPE warna campuran, plastik PP bening, plastik PP warna, dan plastik campuran. Kemudian, jual sampah
dan akan muncul daftar jumlah harga sampah yang akan dijual. Kemudian muncul tempat jual sampah, di mana sampah akan dibawa. Kemudian jual selesai, dan kembali ke beranda. Flowchart pada online shop barang berkelanjutan. Akan muncul berbagai barang yang bisa dibeli, yaitu sedotan aluminium, botol spray aluminium, tas belanja lipat, dan plastik dari bahan alami. Informasi tersebut diambil dari data produk yang bekerja sama dengan aplikasi. Kemudian pilih produk yang ingin dibeli, dan muncul detail harga. Kemudian akan ditanyakan, ingin tukar tambah dengan sampah plastik. Jika ya, maka akan muncul berbagai jenis sampah plastik yang bisa ditukarkan. Data tersebut diambil dari jenis sampah, kemudian ditukarkan, kemudian akan muncul detail harga. Apabila tidak, maka akan langsung muncul detail harga. Kemudian pengguna akan memasukkan alamat pengiriman yang diambil dari data pengguna, kemudian disimpan, kemudian akan memilih metode pembayaran, baik secara tunai, e-wallet, atau bank virtual. Kemudian, apakah berhasil transfer? Jika tidak, maka akan kembali ke metode pembayaran. Jika ya, selesai, dan kembali ke beranda. Flowchart, refill produk langsung di tempat cost saver. Terdapat home care dan kebutuhan dapur. Pada home care, terdapat sabun cuci baju, sabun mandi, sabun cuci piring, shampoo, dan pembersih lantai dan permukaan. Kemudian pada kebutuhan dapur, terdapat minyak dapur, dan akan digunakan detail produk yang bekerja sama dengan aplikasi. Kemudian pilih produk yang ingin direfill. Kemudian beli, kemudian akan ditanyakan, punya tempat penyimpanan sendiri? Jika tidak, akan muncul botol, kemudian tambahkan, dan lanjut ke detail harga. Jika mempunyai botol sendiri, maka akan lanjut ke detail harga. Kemudian akan ditanyakan lagi, ingin tukar tambah dengan sampah plastik? Jika ya, maka akan muncul berbagai jenis sampah plastik yang bisa ditukarkan. Kemudian tambahkan, dan akan lanjut ke tempat alamat pengisian refill cost saver. Kemudian lanjut bayar, dan memilih metode pembayaran, baik secara tunai, e-wallet, atau bank virtual. Kemudian saat tiba di tempat refill, kita akan disuruh untuk scan langsung. Jika tidak berhasil, maka akan disuruh scan ulang. Jika berhasil, maka selesai, dan kembali ke beranda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi CoSaver kami. Nah, saat baru masuk aplikasi akan ada 3 opsi, yaitu login, sign up, atau masuk menggunakan Gmail. Nah, silahkan pilih salah satu untuk masuk. Nah, setelah masuk, Anda akan dimasukkan ke beranda. Di beranda itu ada, di atasnya itu ada foto profil dan nama. Di bawahnya itu ada berat sampah yang berhasil didaur ulang. Di bawahnya itu ada jual sampah, refill, dan online shop barang berkelanjutan. Di bawahnya itu ada berita terkini, dan di bawahnya itu ada beranda, scan sampah, riwayat, dan profil. Saya akan memberikan contoh jika Anda ingin menjual sampah. Silakan menggunakan jual sampah ini, baru akan dimasukkan ke katalog dan jenis apa saja yang kami terima dan syarat-syaratnya untuk menjual barang tersebut dan berapa pendapatan yang akan Anda dapat per kilogram sampah tersebut. Ini jenis sampah yang kita terima, dan jika ingin menjual, silakan lanjutkan penjualan sampah. Di situ Anda dapat memilih sampah mana Anda ingin jual. Silakan pilih yang mana. Setelah selesai memilih, silakan pencet jual. Di situ Anda akan langsung ke checkout, di mana Anda akan melihat total estimasi pendapatan dan Anda dapat memilih tempat penjemputan. Setelah itu Anda silakan titik penjemputan. Di situ Anda akan ada kurir yang akan menjemput sampah tersebut. Selanjutnya itu saya akan menunjukkan contoh refill produk. Jika ingin refill produk, silakan menekan opsi refill produk. Setelah memasuki opsi refill produk akan diberikan 2 pilihan, yaitu perawatan rumah dan kebutuhan dapur. Di kebutuhan dapur itu ada minyak, dan di perawatan rumah itu ada sabun cuci baju, sabun mandi, sabun cuci piring, sampo, dan pembersih lantai dan permukaan. Silakan pilih salah satu. Di contoh ini saya akan memilih sabun cuci mandi. Setelah memilih apa yang ingin dibeli di refill, akan diberikan opsi oleh brand dan size-nya. Di sabun mandi itu ada Nuvo Wild Protect dan Shinzui Body Wash. Silakan pilih salah satu untuk dibeli. Jika setelah memilih salah satu, akan ditanya berapa kuantitas yang ingin dibeli.
Dan setelah memilih, silakan pencet beli, dan setelah itu akan ditanyakan kalau punya tempat penyimpanan sendiri atau tidak. Jika tidak, silakan pencet tidak. Kalau ya, silakan pencet ya. Kalau tidak, pencet tidak itu akan berikan opsi untuk membeli botol. Dicontohin misalkan memencet tidak, dan ini ada opsi untuk membeli botol, silakan ditambahkan. Setelah itu akan dimasukkan ke checkout, di mana Anda dapat memilih alamat pengiriman barang, ada juga voucher, dan ada total dari semua pembelian Anda. Setelah itu silakan pilih metode pembayaran. Di review ini ada e-wallet dan virtual bank. Di e-wallet itu ada OVO dan Shopee, virtual bank ada BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Silakan pilih salah satu, dan di selesai dibayar silakan pencet selesai dan Anda masuk ke beranda. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh online shop. Jika memasuki online shop, silakan pencet tombol online shop. Di situ Anda dapat melihat apa saja yang kami jual. Silakan pilih salah satu. Di contoh ini saya akan memilih botol aluminium. Anda dapat memilih berapa kuantitas yang Anda ingin beli. Setelah menentukan, silakan pencet beli. Di sini setelah pencet beli, Anda akan masuk ke checkout. Di situ Anda dapat mengganti alamat tempat pengiriman, ada juga voucher dan totalnya. Setelah semua selesai, silakan pencet metode pembayaran. Nah, kali ini ada lagi tambahan tunai dengan e-wallet dan virtual bank. Silakan pilih salah satu. Jika selesai membayar, Anda akan kurirnya akan langsung ke lokasi Anda. Jika Anda menekan salah satu dari berita yang telah dipaparkan di sini, Anda akan masuk ke website berita tersebut dan dapat membaca berita tersebut secara penuhnya. Nah, di bagian bawah ini ada beranda yang sekarang dimasuki, dan sampingnya itu ada scan sampah. Nah, di scan sampah itu saat dimasuki akan diminta untuk scan sampah. Setelah men-scan sampah, Anda akan melihat jenis sampah tersebut dan berapa pendapatan jika menjual sampah tersebut. Di sampingnya itu ada riwayat. Di riwayat itu Anda melihat semua riwayat dari jual sampah, sampah, dan online shop barang berkelanjutan. Nah, di sampingnya itu ada profil. Di profil itu Anda dapat melihat foto, nama, ID, dan nomor telepon yang digunakan. Anda dapat mengganti kata sandi. Anda dapat mengkontak kami di bantuan, dan Anda dapat keluar dari aplikasi atau logo dari akun Anda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.